Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nenek. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan Mbak Mia. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca doa pada pagi hari ini pelajaran dapat berjalan dengan lancar dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi kemarin. Apa kalian masih ingat pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Termodinamika yang membahas sistem dan lingkungan. Ya, sistem dan lingkungan itu ada apa aja? Coba disebutkan. Ayo Mbak Cinta. Sistem terisolasi, sistem tertutup, sistem terbuka. Ya, sistem tertutup apa yang dimaksud dengan sistem tertutup, Mbak Mia? Sistem tertutup merupakan pertukaran energi kalor dan usaha dengan lingkungan, tapi tidak mengalami pertukaran materi. Contoh air yang disimpan dalam teko dari baja yang tertutup. Ya, betul sekali. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang termodinamika. Termodinamika. Apa sih tujuan dari kita mempelajari tentang termodinamika? Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui pengertian dari termodinamika. Kita dapat mengetahui usaha luar, pengertian usaha luar atau gas ideal, dapat mengetahui rumus usaha luar, dan dapat mengetahui beberapa contoh dari usaha luar tersebut. Apa sih termodinamika? Termodinamika yaitu pada umumnya termo itu identik dengan suhu, sedangkan dinamika itu identik dengan hukum Newton tentang gerak. Nah, jadi apa sih itu termodinamika? Definisi termodinamika yaitu ilmu yang mempelajari tentang kalor dan semua bentuk sistem dan semua bentuk energi pada sistem. Nah, apakah kalian tahu apa itu sistem? Nah, sistem yaitu sistem merupakan. Apakah ada yang tahu sistem itu apa? Saya. Ya, apa? Ayo. Sistem merupakan suatu benda
yang akan diteliti dan akan menjadi pusat perhatian. Nah, misalkan ya, ini ibu mempunyai sebuah benda yang berbentuk balok. Nah, di dalam balok ini terdapat suatu partikel jumlahnya partikel sejumlah n. Nah, di dalam kubus ini kan ada partikel. Nah, di dalam kubus ini juga terdapat suatu sistem. Nah, sistem merupakan suatu gas yang terdapat pada wadah yang tertutup dan sebagai objek yang dapat diamati. Nah, tidak, kita lanjut. Nah, semisal ini tadi kan ibu memiliki wadah yang berbentuk kubus. Nah, misalkan di dalam kubus ini terdapat air panas. Nah, ketika tutup kubus ini dibuka, maka apa yang terjadi pada air panas tersebut akan dingin. Ya, nah, air di dalam kubus ini akan dingin. Itu disebabkan karena adanya lingkungan. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, apakah kalian tahu apa itu usaha luar atau gas ideal? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Sinta. Usaha luar merupakan suatu sistem yang berasal dari gas yang melakukan suatu usaha apabila volume sistem bertambah. Ya, betul. Itu pengertian dari usaha luar atau gas ideal. Ya. Nah, Ibu bisa contohkan, Ibu memiliki sebuah piton yang berisi gas. Nah, piton ini Ibu panaskan. Ini V1. Nah, apa yang terjadi ketika gas tersebut dipanaskan? Maka akan terjadi penambahan volume. Nah, volume berupa V2. Nah, jarak antara gas antara V1 dengan V2 disebut dengan delta S. Seperti itu. Nah, kita tulis ketika piton dipanaskan, maka suatu partikel perubahan suhu. Ketika piton dipanaskan, maka akan terjadi
perubahan suhu. Nah, ketika partikel ini dipanaskan, maka suhu akan dari misal V1 ini suhunya dingin, terus dipanaskan maka suhunya bertambah panas, sehingga piton ini mengalami suatu tekanan. Itu. Jadi maka suatu partikel akan mengalami perubahan partikel. Nah, sampai sini ada yang perlu ditanyakan lagi, anak? Tidak. Tidak. Oke. Yang pertama yaitu tentang rumus usaha. Nah, apa kalian tahu rumus usaha itu apa? Apakah kalian tahu apa itu rumus usaha? Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Mia. W sama dengan F kali S. Ya, W sama dengan F kali S. Rumus usaha yaitu W sama dengan F kali S. Saya bertanya Bu. Ya, silakan Mbak Sinta. W sama dengan F kali S itu apa? Oh, ya, W ini yaitu sebagai usaha. F ini sebagai gaya. Sedangkan S ini sebagai jarak. Nah, sampai sini kita masukkan rumus tekanan. Rumus tekanan. Nah, rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A. Nah, atau F sama dengan P kali A. W sama dengan F tadi kan P kali A. Kita masukkan F itu P kali A kali S. Nah, AS ini sebagai volume. Betul. Sebagai volume. Jadi W sama dengan P kali V. Gitu. Ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada ya? Udah, kita lanjut. Nah, kita bahas ya. Diketahui V1 sama dengan yang diketahui apa aja? V1 sebanyak 400 liter. 4 liter. Ya. 4 liter. Terus apalagi? T1 sebanyak 200 K. 200 Kelvin. Kelvin. Terus apalagi? T2 Sebanyak 600 Kelvin. iya 600 Kelvin. Terus apalagi? P Tuh, P sebanyak 2 atm. 2 atm. Adalah maka apa yang ditanyakan? W. Usaha. Usaha. Betul. Nah, rumus usaha yaitu W sama dengan P kali P2 min P1. P2 kali 10 pangkat 5. P2 nya berapa? 12 Ya, 12. P1 nya? 4 4. Betul. Kali 10 pangkat min 3. Ya. 3. Oke.
12 2 kali 10 pangkat 5. 12 dikurangi 600 Joule. Oke, betul. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Betul. Oke, tidak. Kalau tidak ada, saya beri soal ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal pada kalian ya. Ditulis ya. Ya. Nah, suatu gas helium dengan volume 3,1 m persegi bersuhu 37 derajat Celcius dipanaskan dengan kondisi isobaris sehingga volume berubah menjadi 77 derajat Celcius. Jika diketahui tekanan gas helium 2 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat, maka tentukan usaha luar gas tersebut. Sudah? Ya. Nah, sekarang dikerjakan. Waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Cukup, oke. Nanti Bu Guru akan menunjuk salah satu dari kalian ya. Ya. Ya, oke. Selamat mengerjakan. Udah, waktunya sudah habis. Sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Silahkan Mbak Mia. Oke. Oke, terima kasih Mbak Mia. Tepuk tangan buat Mbak Mia. Nah, bagus sekali ya. Nah, kita koreksi ya. Kita koreksi. Diketahui V1-nya 3,1. Nah, yang ditanyakan yaitu B-nya ini harusnya B besar ya Mbak Mia. B. Ya, ini B besar. Nah, tanya W atau usaha. Nah, dijawab 1 dikali V2 T1 dikali T2 nya jadi 3,5. Nah, sekarang cari W nya. Ini besar, yaitu P dikali delta P. P nya berapa? 2 kali 10 pangkat 5. V2 min V1. V nya jadi 80 kali 10 pangkat 3 Joule, dijadikan kilo Joule, jadi 80 kilo Joule. Oke, gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke. Nah, jika tidak ada pertanyaan, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, coba salah satu dari kalian menyimpulkan dari semua materi yang sudah kita pelajari. Silakan Mbak Sinta disimpulkan. Termodinamika ialah ilmu yang mempelajari tentang kalor dan semua bentuk energi pada sistem. Usaha luar gas ideal. Rumus usaha W sama dengan P kali V1. W sama dengan P kali V1 dikurangi V2. Ya, terima kasih untuk Mbak Sinta yang sudah menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini. Ya, Ibu tambahkan ya. Kesimpulan dari materi termodinamika ini yaitu ilmu yang mempelajari tentang kalor dan semua bentuk energi pada sistem. Nah, dan juga rumus usaha gas ideal, rumus usaha, dan contoh soal yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum pelajaran kita akhiri, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Buka
buku halaman 113. 113. Nah, itu ada 5 soal. Nah, itu dikerjakan ya. Besok dikumpulkan ke Ibu. Ya, Bu. Nah, dan jangan lupa pelajari materi untuk pertemuan yang akan datang, yaitu tentang usaha dalam. Nah, itu dibaca-baca, dipelajari. Besok minggu depan kita akan mempelajari bab tersebut. Ya, Bu. Nah, cukup sekian dari Ibu. Bila ada kesalahan dalam mengajar atau dalam berbicara, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.